Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini yang kita bahas adalah teks deskripsi. Jadi mohon simak baik-baik videonya. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Tujuannya adalah pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis, sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Nah, jadi maksud dari pengertian ini adalah, jadi kalau kalian bikin teks deskripsi, itu buatlah seolah-olah orang yang membaca tulisan kalian juga bisa melihat atau merasakan apa yang kalian tulis. Jadi jangan sampai tulisan kalian tidak bisa dibaca atau tidak bisa digambarkan oleh orang lain. Nah, jadi kalau kalian menulis suatu objek, minimal kalian sudah tahu tentang objek itu. Jadi saat penulisan, kalian bisa menulis dengan lancar dan menggambarkan objek tersebut. Adapun ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu. Nah, maksudnya adalah apa yang kalian tulis itu ada objeknya. Lalu yang kedua adalah bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca seolah-olah merasakan atau mengalami objek tertentu. Nah, jadi dalam tulisan kalian itu ada objek yang digambarkan, lalu buatlah seolah-olah pembaca itu bisa melihat atau merasakan tentang objek yang kalian tulis. Walaupun sebenarnya pembaca itu belum pernah melihat objeknya atau belum pernah merasakan seperti apa objeknya. Tapi buatlah seolah-olah pembaca itu sudah melihat, sudah bisa membayangkan bagaimana objek yang kalian tulis tersebut. Lalu yang ketiga ada sifat penulisnya objektif karena selalu mengambil objek tertentu. Nah, jadi penulisnya itu sifatnya objektif. Jadi ada yang digambarkan. Kemudian yang keempat adalah penulisnya dapat menggunakan metode realistis, objektif, ada bendanya, impresionistis, subjektif, atau sikap penulisnya. Jadi ini bisa menggunakan dua metode ini, objektif atau subjektif. Maksudnya subjektif di sini adalah tidak bendanya tidak nyata ataupun bendanya tidak ada di depan penulis, tapi penulis bisa membayangkan seperti apa bendanya. Sedangkan kalau objektif itu bendanya ada, nyata, bisa dilihat oleh penulis langsung. Lalu yang kelima adalah isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret dan bersifat personal. Jadi ini bersifat nyata ya, bisa bersifat menggambarkan secara nyata. Jadi bukan berarti bendanya harus nyata, tidak. Eh, ada benda yang tidak terlihat pun atau ada suatu benda yang penulis tidak bisa dilihat pun bisa ditulis. Tapi buatlah tulisan itu seperti nyata, seperti bendanya itu ada ataupun seperti bendanya itu pernah kalian atau penulis lihat. Ya, paham ya? Jadi konkret ini maksudnya nyata. Secara nyata, menggambarkan secara nyata, menggambarkan bahwa benda itu ada. Padahal belum tentu benda itu ada. Lalu bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Jadi kalian tidak boleh membaca setengah-setengah, tapi harus seluruh teksnya. Yang kedua adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Nah, ide pokok ini ada induktif, ada deduktif, atau ada campuran. Maksudnya gimana? Kalau kalian ingin menemukan ide pokok, kalian cari di awal kalimat.
Kalau di awal kalimat tidak ada, itu namanya deduktif ya. Tapi kalau di awal kalimat tidak ada, kalian cari di akhir kalimat atau induktif. Nah, kalau keduanya ini tidak ada, berarti campuran, keseluruhan. Kalian harus baca teksnya. Jadi ide pokok ini nanti secara tersirat. Jadi dibaca keseluruhan dulu. Baru kalian tahu ide pokoknya apa. Lalu baru menentukan isi teks deskripsi. Setelah kalian sudah menemukan ide pokok setiap paragrafnya, kalian gabungkan nanti. Jadi paragraf 1 sampai paragraf sekian. Jadi nanti kalian gabungkan, nah baru ketahuan. Menentukan isi teks deskripsi. Tentukan isi teks deskripsinya. Isinya tentang apa dalam teks tersebut. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi. Kucing. Namanya adalah Kenzi. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah jantan, kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenzi memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ekornya. Nah, di sini kalian sudah bisa membayangkan seperti apa bentuk kucingnya. Dari bulunya, seperti warnanya, dan bulunya halus. Lalu semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya, sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Nah, udah bisa dibayangkan kan, badannya itu semuanya coklat. Ekornya juga coklat, tapi kakinya putih. Nah, kumisnya sedang, tidak panjang, tidak pendek. Nah, Kenji memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kilo. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Sudah bisa dibayangkan seperti apa jika dia kaget. Kenji lebih menyukai tidur seharian di atas keranjang tempat tidurnya. Ketika tidur, Kenji lebih suka dielus bagian punggungnya. Udah bisa dibayangkan ya, ngelus-ngelus punggung kucing ya. Kenji lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Dia baru bangun jika merasa lapar. Ketika lapar, dia akan menuju ke tempat makan yang telah disediakan dan disimpan di dapur. Jadi kucing ini udah tahu kalau lapar itu kemana. Saat lapar, dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Dia akan memasang muka menyedihkan ketika tidak diberi makan. Kucing ini sangat lucu dan sangat disayangi keluarga kami. Jadi bisa dibayangkan seperti apa bentuk kucingnya, seperti apa sifatnya. Jadi ini yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi bisa dibayangkan oleh pembaca. Kalian bisa membayangkan, saya juga bisa membayangkan walaupun kalian tidak melihat objeknya secara langsung, ya. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi di sini adalah gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi kalian gambarkan secara keseluruhan mengenai objek yang kalian tulis. Lalu ada deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi bagian ini berisi mengenai rincian setiap objek yang kalian tulis. Jadi kalau kalian tadi contohnya kucing, jadi menggambarkan setiap rinciannya, dari kakinya, dari ekornya, dari matanya, dari kumisnya. Jadi secara rinci setiap bagian-bagiannya. Lalu kemudian ada penutup atau simpulan. Ini adalah kesan umum mengenai objek yang dideskripsikan. Jadi simpulan dari keseluruhan objek yang telah kalian deskripsikan. Kemudian langkah-langkah menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Jadi kalian sudah siapkan objek apa yang akan kalian
deskripsikan. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Tujuan kalian mendeskripsikan benda itu untuk apa. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Jadi kalian harus mengumpulkan data-data mengenai objek yang kalian deskripsikan. Contohnya tadi kucing. Kalian harus mengumpulkan apa aja yang ada pada kucing tersebut. Entah dari bulunya, dari matanya, dan lain-lain. Jadi harus mengamati dulu objeknya. Harus tahu dulu tentang objeknya. Kemudian yang keempat adalah menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. Jadi membuat kerangka susunannya. Tadi kan strukturnya ada identifikasi, deskripsi bagian, lalu simpulan. Nah, di sini kalian adalah menyusun. Jadi di awal itu identifikasi. Kalian mau membahas apa? Contoh keseluruhan dari bulu-bulunya semuanya kalian bahas. Lalu ada deskripsi bagiannya, nanti di situ kalian tulis kerangkanya. Apa aja yang mau dibahas dari mata, dari kepala, dari bulu, ekor sampai kaki. Disusun. Apa dulu yang mau kalian tulis? Lalu yang kelima adalah menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi menguraikan di sini kalian berdasarkan dari kerangka karangan yang sudah kalian buat agar nanti saat menuliskan atau menguraikan kerangka tersebut atau menguraikan teks yang akan kalian tulis, objek yang kalian tulis itu tidak lama atau tidak bingung karena kalian sudah memiliki kerangka karangannya, kerangka yang akan kalian tulis atau yang kalian uraikan nanti. Sampai di sini dulu video yang dibuat untuk materi tes deskripsi. Selanjutnya nanti akan kita bahas lagi tes deskripsi mengenai kebahasaan. Jadi, jika ada pertanyaan untuk video ini ataupun materi deskripsi ini, silakan kalian bisa tanyakan melalui WA group ataupun kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.